Akhirnya Prabowo ambil sikap, ribuan pasukan TNI perdamaian dipersiapkan. Sikap pemerintah, sikap saya jelas, kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pak, pengumuman cawapres sampai mereka merdeka. Calls for a just solution to the problem, and that means the rights of not only Israel to exist, but also the rights of the Palestinian people to have their own homeland, their own states, living in peace. Di tengah ketegangan yang terus meningkat di wilayah konflik antara Israel dan Palestina, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Indonesia, akhirnya mengambil langkah tegas. Dalam pidatonya di acara Shangri-La Dialogue di Singapura, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian internasional. Ia mengumumkan bahwa Indonesia akan menyiapkan sekitar 10.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian di wilayah konflik tersebut. Langkah ini menunjukkan sikap tegas Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza dan sekitarnya. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade, menyebabkan penderitaan yang tak terhitung bagi rakyat Palestina. Kekerasan terbaru yang dipicu oleh serangan Israel ke Gaza telah memperburuk situasi, mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas. Rumah sakit, sekolah, dan fasilitas vital lainnya telah menjadi target serangan, menambah derita warga sipil yang tak berdosa. Pada acara Shangri-La Dialogue, sebuah forum keamanan dan pertahanan tahunan yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin militer dan politik dari seluruh dunia, Prabowo menyampaikan pidatonya dengan penuh semangat dan ketegasan. Ia menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam menanggapi krisis kemanusiaan dan menyoroti peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dalam mendukung rakyat Palestina. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kita di Palestina menderita. Kami percaya bahwa perdamaian adalah hak semua orang dan kami berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam menciptakan perdamaian di wilayah ini, kata Prabowo dalam pidatonya. Sebagai bagian dari komitmen ini, Prabowo mengumumkan bahwa sekitar 10.000 pasukan TNI akan dipersiapkan untuk dikirim ke wilayah konflik. Pasukan ini terdiri dari berbagai unit termasuk infanteri, medis, logistik, dan teknis yang semuanya dilatih untuk menghadapi situasi darurat dan menjalankan misi kemanusiaan di medan yang sulit. Persiapan pasukan ini bukanlah tugas yang mudah. Mereka harus melalui serangkaian pelatihan intensif yang mencakup simulasi medan perang, penanganan krisis kemanusiaan, dan strategi negosiasi untuk menciptakan zona aman bagi warga sipil. Selain itu, pasukan ini juga dilatih dalam keterampilan medis untuk memberikan pertolongan pertama dan perawatan darurat kepada korban konflik. Pengumuman Prabowo mendapatkan respons positif dari berbagai negara dan organisasi internasional. PBB dan sejumlah negara anggota menyatakan dukungan mereka terhadap langkah ini dan menawarkan bantuan logistik serta koordinasi. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian global dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internasional dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, beberapa negara ASEAN juga menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung misi ini, baik melalui kontribusi pasukan maupun bantuan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia tidak hanya diakui secara global, tetapi juga memicu solidaritas regional yang lebih kuat dalam menangani krisis di Gaza. Meskipun dukungan internasional kuat, misi ini menghadapi sejumlah tantangan besar. Blokade yang diberlakukan oleh Israel terhadap Gaza membuat akses ke wilayah tersebut sangat sulit. Pengiriman bantuan kemanusiaan seringkali terhambat oleh prosedur keamanan yang ketat dan risiko serangan. Oleh karena itu, pasukan TNI harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai hambatan ini, termasuk kemungkinan serangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kehadiran pasukan perdamaian. Selain itu, situasi politik yang kompleks di wilayah tersebut juga menjadi tantangan. Pasukan perdamaian harus bersikap netral dan fokus pada misi kemanusiaan mereka tanpa terlibat dalam konflik politik yang sedang berlangsung. Ini memerlukan strategi komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dan penanganan diplomasi yang hati-hati.
Selain menjaga perdamaian, misi pasukan TNI juga mencakup upaya rekonstruksi dan pembangunan di Gaza. Ini meliputi perbaikan infrastruktur yang rusak, pembangunan fasilitas medis, dan penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak yang terkena dampak konflik. Misi ini bertujuan untuk memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina dan membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka yang hancur akibat perang. Komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina bukanlah langkah jangka pendek. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina sampai perdamaian yang adil dan berkelanjutan tercapai. Ini termasuk terus mendorong diplomasi internasional untuk menemukan solusi politik yang mengakhiri pendudukan dan mengakui hak-hak Palestina. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk terus mengirimkan bantuan kemanusiaan dan mendukung program-program pembangunan di Gaza. Upaya ini akan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dan negara-negara sahabat yang memiliki visi yang sama. Langkah yang diambil Prabowo dan Indonesia ini membawa harapan baru bagi rakyat Palestina. Dengan dukungan internasional dan solidaritas yang kuat, diharapkan konflik yang telah berlangsung lama ini dapat berakhir dan rakyat Palestina dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan. Pasukan TNI yang dipersiapkan untuk misi ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk perdamaian dan pembangunan. Keputusan Prabowo Subianto untuk mengirim 10.000 pasukan TNI perdamaian ke wilayah konflik antara Israel dan Palestina adalah langkah berani yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Melalui persiapan yang matang dan dukungan internasional yang kuat, misi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi rakyat Palestina dan membantu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian global dan hak asasi manusia. Dengan terus memantau situasi dan beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan, Prabowo dan Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan dan bekerja bersama komunitas internasional untuk mencapai tujuan yang mulia ini.